Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya yang pastinya tetap di channel YHYBC. Buat yang sudah komen, yang sudah like, sudah share video saya ucapkan terima kasih banyak. Karena tanpa kalian YHYBC tidak akan ada artinya. Tolong dukung terus channel saya, dan saya akan membagikan tutorial yang sangat bermanfaat buat kalian semua. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara bikin ornamen atau bikin cetakan ornamen yang biasa disebut oleh orang itu wall 3D. Wall 3D itu sejenis batu alam, kayak batu alam tiruan, bikinan dari semen, terus kemudian kita tempelkan pada dinding rumah. Nah, itu sangat menghemat biaya. Kalau kalian bisa bikinnya, itu sangat menghemat biaya dan dan pastinya itu bisa mempercantik maksimal rumah kalian. Karena bagaimanapun juga batu alam di pasaran itu harganya mahal ya, bisa dibilang tergolong mahal. Nah, sebenarnya itu bisa teman-teman siasati dengan cara kalian bikin batu alam tiruan, alias kalian bisa cetak sendiri menggunakan semen dengan pasir yang ditambahkan dengan serat fiber atau roving. Bagaimana itu kawan caranya? Caranya sangat mudah. Dengan kalian menyimak video saya dan memahami step by step video saya, maka saya pastikan kalian akan bisa praktek sendiri di rumah. Saya jamin itu kalian bisa, asalkan kalian teliti, kalian pahami, kalian cari bahannya. Setelah dapat bahannya, kalian praktekkan sendiri. Kalau kalian masih bingung dengan penjelasan di video saya, atau terjadi permasalahan di saat kalian mencetak atau mencoba praktek di rumah, kalian bisa japri saya di WA 085 232 824 578. Kalian bisa tanya, "Bang, kenapa ini kok hasilnya begini, hasilnya begitu, begini begitu?" Kalian bisa tanya di WA saya atau bisa komen. Tapi yang pasti kalau komen saya balasnya lama. Karena apa? Karena bagaimanapun juga tidak bisa efisiensi karena banyaknya komen, jadi nggak bisa maksimal kalau di komen. Tapi kalian jangan khawatir, kalian bisa WA saya, bisa DM saya juga ke Instagram saya YHYBC. Oke, harus bisa ya, harus bisa praktek, harus berani mencoba, harus berani gagal. Karena dari kegagalan tersebutlah maka kalian akan ke titik keberhasilan, akan mencapai ke titik keberhasilan, itu pasti. Dulu saya juga belajar tanya ke sana ke sini, alhamdulillah ada yang menjawab, dan alhamdulillah juga ada beberapa orang yang bikin artikel atau blog di Google. Karena dulu YouTube itu belum tren kayak sekarang, dan tutorial bikin fiberglass itu sangat minim, adanya cuma di Google, itu pun secara teori. Tidak ada video-video pembuatan cara atau seperti pada sekarang ini yang banyak sekali orang membagikan tutorial di YouTube. Jadi kalau kalian masih mengeluh tidak bisa, itu saya rasa sudah bukan zamannya, teman. Karena apa? Sekarang sudah zamannya teknologi, sekarang sudah zamannya digital. Jadi kalian bisa manfaatkanlah HP kalian, manfaatkanlah paket data kalian untuk belajar dan terus mencoba. Mumpung kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan umur sehat, kita terus belajar dan terus asah kemampuan dan pengetahuan kita. Oke, salam sukses YHYBC. Oke teman-teman, pada step yang pertama ini kita harus mempersiapkan media atau master yang akan kita bikin cetakan. Seperti yang ada dalam video ini, saya memakai master cetakan yang saya beli di Bukalapak atau di Tokopedia juga ada.
Tinggal ketik aja namanya wall 3D. Kemudian saya tambahkan triplek berukuran 8 mili di belakangnya. Dan seperti biasa, kemudian kita membuat kertas pembatas atau stopper cetakan. Itu gunanya untuk memperkuat cetakan dan juga cetakan hasilnya menjadi presisi dan tentunya kuat tahan lama. Dalam tahapan ini teman-teman bisa menggunakan kertas karton duplek atau juga bisa menggunakan kardus bekas. Kemudian kita potong kecil-kecil dan kita tempelkan pakai lem G, lem Korea atau dan sejenisnya. Dalam pengeleman caranya, kertas kardus itu jangan ditumpuk, nanti hasilnya bisa ngetrap. Yaitu caranya dengan memotong dan menyambung secara merata dari antar sambungan biar hasilnya itu tidak bergelombang. Step selanjutnya kita proses pengolesan mirror glass atau anti lengket, biar nanti saat dicetak master cetakannya tidak nempel pada cetakan alias memudahkan dalam pembukaan. Lalu kemudian di step 4 ini yaitu cara pengaplikasian gel coat pada lapisan pertama. Komposisinya bisa teman-teman baca pada video ini. Kenapa saya menggunakan 2 kali lapis gel coat? Karena yang pertama ini saya gunakan untuk membentuk permukaan dasar pada cetakan agar hasilnya mulus dan saya jamin tidak akan ada keropos sedikit pun. Kemudian lanjut ke step 5 yaitu mengaplikasikan gel coat pada lapisan kedua. Yang perlu teman-teman perhatikan sebelum melakukan pengolesan gel coat pada lapisan kedua yaitu biarkan gel coat pada lapisan pertama itu setengah garing atau mamel kalau orang Jawa bilangnya, agar nanti saat pengolesan gel coat yang kedua tidak terangkat oleh kuas. Gel coat lapisan kedua ini fungsinya untuk mempererat atau menempelkan serat fiberglass kepada dasaran atau kepada gel coat pada lapisan pertama. Agar mereka merekat kuat, maka kita perlu melakukan gel coat yang kedua. Kemudian langsung kita tempel serat pada seluruh permukaan bagian master cetakan dan dilanjutkan dengan pencocolan resin nantinya. Kita tata serat fiberglass secara overlap atau secara menyambung agar hasilnya merata kuat. Perlu diperhatikan juga pada saat pencocolan serat fiberglass kita hanya menggunakan resin dan katalis saja. Ingat teman-teman, hanya menggunakan resin dan katalis saja. Karena banyak banget yang bertanya di saat mencocol resin itu banyak yang beranggapan kalau kita mencocolnya masih dengan gel coat. Itu salah teman-teman, yang benar kita hanya menggunakan resin dan katalis saja, menggunakan campuran resin dan katalis saja untuk mencocol. Oke teman-teman, bisa dipahami? Kemudian pada step 6 itu kita melakukan perapihan cetakan. Kita memotong bagian tepian cetakan menggunakan gerinda potong. Saya rasa di step ini sangat mudah dipahami ya teman-teman. Kita cukup memotongnya dan merapikannya biar hasilnya bagus.
Oh iya, buat teman-teman yang baru bergabung pada channel saya ini, silahkan klik subscribe, kemudian klik lonceng notifikasinya juga agar teman-teman tidak ketinggalan updatean video terbaru dari channel YHIPC. Dan juga bagi teman-teman yang mau konsultasi bisa WA saya ke 085 232 824 578 atau kontak di bawah ini. Dan step inilah yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu step pada pencapaian hasil akhir kerja keras kita. Di sini penentuan usaha kita apakah hasilnya bagus atau jelek itu pada tahapan ini. Dan bisa teman-teman lihat cara membuka cetakannya, yaitu yang pasti dengan pelan-pelan, karena biasanya saat pelepasan cetakan pada pertama kali itu menempelnya pada bagian tepian. Itu sebenarnya bukan lengket, tapi terhalang sama cairan yang meluber. Jadi kita harus melakukannya dengan hati-hati, seperti yang dicontohkan pada video kali ini. Kita menggunakan cutter atau pisau pemotong untuk melepaskan sisa stopper atau seketannya, agar pembukaannya nanti bisa dilakukan dengan mudah. Jadi saran saya buat teman-teman, saat pelepasan cetakan itu jangan teman-teman paksa ya, karena bila ada yang nyangkut terus kemudian teman-teman memaksanya, maka di bagian sudut tepiannya itu biasanya akan gopil atau akan akan retak dan akan pecah biasanya. Jadi teman-teman membukanya dengan hati-hati sampai terbuka dengan sempurna. Bisa teman-teman lihat hasil cetakannya itu sangat mulus dan sempurna, tidak ada keropos sedikit pun. Dan buat teman-teman yang ingin membuat atau mencoba sendiri di rumah, bikin cetakan, entah cetakan baskom atau cetakan gelas atau apa itu, teman-teman bisa melakukan step by step yang sudah saya berikan ke teman-teman, dan saya jamin hasilnya akan mulus, tidak akan keropos atau ada lubang-lubang kecil, itu saya jamin tidak ada. Oke, saya rasa sudah cukup jelas tutorial yang saya berikan ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan buat teman-teman yang sudah menonton, silahkan share ke teman-teman lainnya agar semua tahu bagaimana proses cara bikin cetakan yang benar. Oke teman-teman, salam sukses dan salam mencoba.